Halo Sobat Bonsai dimanapun Anda berada. Ini adalah jenis pohon kemuning lokal yang saya tanam dari semai biji. Dan sekarang usianya sekitar 2 tahun lebih kira-kira. Ini saya tanam di dalam pot. Dan selama ini memang selalu berada di dalam pot ya. Jadi pertumbuhannya memang terbatas sekali. Nah, saya sarankan untuk teman-teman pemula untuk memakai bahan kemuning lokal untuk membuat atau belajar bonsai ya. Karena ini perawatannya sangat mudah. Bisa tumbuh di berbagai macam media. Dan saat ini saya hanya menggunakan media tanah dan humus daun ya atau kompos. Tapi ada sedikit kekurangan dari bahan kemuning lokal ini. Pohon ini mudah sekali untuk menumbuhkan tunas-tunas baru, baik di ranting, di cabang, bahkan di batangnya. Jadi kita harus rajin memantau perkembangan tunas-tunas baru itu, dan kita harus sering-sering memangkas ya, atau memotong bagian-bagian yang kita tidak inginkan. Karena kalau kita biarkan itu bisa merubah bentuk dari rencana awal yang ingin kita buat. Baik teman-teman, kita akan saksikan perawatan yang biasa saya lakukan. Nah, di sini kita lihat ada beberapa tunas-tunas baru yang sebenarnya kita tidak perlukan ya. Kita harus buang sedini mungkin. Karena kalau kita biarkan sampai besar itu akan merubah bentuk dari rencana awal kita. Dan kalau sudah besar, kita pangkas, itu akan menyisakan sisa potongan besar yang tentu saja akan mengurangi penampilan dari bonsai kemuning ini. Jadi memang harus sedini mungkin, jangan tunggu sampai terlalu besar. Nah, teman-teman bisa perhatikan di bagian pangkal batang itu ya, ada sisa potongan. Nah, itu sebenarnya salah satu contoh dari penanganan yang terlambat ya. Jadi ini sebenarnya tunas baru, tapi pertumbuhannya terlalu cepat. Dan sempat saya tidak memantau selama beberapa bulan, hingga akhirnya batang yang atau tunas yang baru muncul itu mendominasi dari pertumbuhan batang-batang utama. Hingga akhirnya saat saya potong menyisakan potongan yang lumayan besar. Nah, itu bagian belakang saya sisakan, memang saya rencanakan untuk membuat cabang baru yang akan menjadi background ya dari pohon ini. Jadi teman-teman tidak usah takut untuk memangkas daun-daunnya. Karena karakter dari kemuning ini mudah sekali untuk tumbuh tunas baru. Bahkan mudah sekali juga untuk berbunga dan berbuah. Ini sudah berapa kali berbuah ya teman-teman. Dan sekarang saya hanya mengurangi daun-daun yang sudah agak tua ya. Dan biasanya kalau kita potong bagian pucuknya, tidak lama kemudian akan muncul kembali tunas-tunas baru. Jadi boleh dikatakan pohon kemuning ini sebenarnya lumayan bandel teman-teman. Tidak mudah mati. Bahkan pada saat pengawatan beberapa rantingnya ya pernah mengalami patah. Tapi saya biarkan aja. Tidak berapa lama kemudian akan menyambung kembali. Tapi selama batangnya memang tidak benar-benar patah menjadi dua ya. Jadi ranting atau batang yang patah atau retak itu bisa menyatu kembali. Jadi ya itulah, makanya saya sarankan kepada teman-teman pemula untuk memakai bahan kemuning ini sebagai sarana kita belajar. Dan teman-teman ini juga
bahan yang sangat mudah sekali untuk didapatkan ya. Jadi teman-teman bisa mendapatkannya di penjual-penjual tanaman hias. Dan kalau seukuran yang seperti ini sih dari hasil budidaya biji ya mungkin kisaran 25 sampai 30 ribu ya. Ini mudah sekali untuk dibudidaya. Jadi dari biji pun kita bisa memperoleh bibit-bibit baru. Dan selain kita bisa menikmati bentuk batangnya yang bagus, ada nilai tambah dari pohon kemuning ini, yaitu dia mempunyai bunga yang harum sekali. Jadi selain bunga-bunganya juga menambah keindahan, juga bisa menampilkan aroma yang harum semerbak. Memang ada beberapa bagian cabang yang harus diperbesar. Yang pertama tunas yang baru muncul ya, yang paling bawah tadi itu. Dan kemudian yang kedua yang bagian atasnya, cabang yang mengarah ke kiri. Itu kedua-duanya sebenarnya tunas yang belum lama muncul ya teman-teman. Jadi memang ukurannya sangat kecil sekali. Jadi untuk menampilkan struktur yang seimbang, memang kedua batang tadi itu harus agak besar sedikit supaya bentuknya seimbang. Oh ya teman-teman, ini baru saja saya pangkas akar sekitar sebulan yang lalu ya. Jadi saya memang secara rutin melakukan pangkas akar itu di awal-awal musim hujan. Jadi saya sarankan teman-teman untuk melakukan pangkas akar itu di awal-awal musim hujan untuk menghindari resiko ya. Tapi sebenarnya di musim panas pun kita bisa melakukan pangkas akar. Tapi untuk lebih amannya, saya sarankan pangkas akar dilakukan pada musim hujan saja. Saya sisakan sedikit saja daunnya, jadi mumpung saat ini masih musim hujan ya teman-teman. Dan saya harap nanti beberapa minggu kemudian akan muncul kembali tunas-tunas baru. Jadi supaya daun-daunnya bisa lebih rapat, kita pruning saja dulu. Nah untuk bagian memang saya sengaja biarkan dulu karena pucuknya itu masih ada buahnya ya, dan biar buahnya matang dulu kemudian bisa saya budidayakan kembali. Jadi saya biarkan dulu.
Baik teman-teman, itu sekedar sharing saya tentang perawatan bahan bonsai kemuning ya. Semoga bermanfaat. Sampai berjumpa di konten-konten video selanjutnya. Sampai jumpa, salam bonsai.